Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah, anak-anakku soleha, semoga hari ini dan sampai seterusnya antum dan seluruh keluarganya antum diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku soleha, hari ini kita akan belajar mapel siro, yaitu tentang dakwah secara terang-terangan. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita harus berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sama-sama kita berdoa. Yadun, posisi berdoa, ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radiyallahu wa rasula. Rabbi dzi'ni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pelajaran sirah kita kali ini akan mengambil hikmah dari perjalanan dakwah Rasulullah. Nah, pada awal dakwanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan dakwah Syria dalam menyebarkan Islam. Nah, apa itu dakwah Syria, Ibu Guru? Nah, dakwah Syria adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang artinya hanya beberapa orang saja yang dapat menghadiri dakwah tersebut, dan jarang diketahui adanya dakwah tersebut di masyarakat. Lalu, apakah dakwah Rasulullah terus Syria, Ibu Guru? Oh, tentu tidak, nak. Tabi'in kebenaran akan menang dan diberikan pertolongan oleh Allah. Begitupun dengan dakwah Rasulullah. Hari demi hari semakin banyak yang masuk Islam, sehingga turunlah wahyu Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maka Rasulullah pun mulailah berdakwah secara terang-terangan. Tapi kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kenapa? Karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentangnya, dan mereka berusaha menghentikan dakwanya. Dengan cara apa? Yaitu mereka mendekati pamannya Abu Thalib, dan mereka mengharapkan pamannya Abu Thalib bisa merayu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan dakwanya. Sayang seribu sayang, pamannya Abu Thalib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa, sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melanjutkan dakwanya, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Nah, semenjak penolakan itu, orang-orang kafir Quraisy berusaha menghentikan Nabi dengan berbagai cara, antara lain yaitu pertama, mereka menjelek-jelekan ajaran Islam. Kedua, mereka membangkitkan keraguan-keraguan di antara kaum muslimin, dan mereka menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau, melawan Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu. Agar kenapa? Agar mereka meninggalkan Al-Quran. Dan yang paling parahnya, mereka menyiksa para pengikut Nabi. Kaum kafir Quraisy berusaha menawarkan untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah. Karena usaha mereka tidak berhasil, akhirnya kaum kafir Quraisy berusaha menawarkan
untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah. Mereka akan mengikuti ajaran Nabi tanpa meninggalkan ajaran mereka. Di lain pihak, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya mengikuti tata cara ibadah mereka tanpa meninggalkan ajaran Islam. Tapi Nabi Muhammad dengan tegasnya menolak penawaran mereka. Nah, peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Kafirun, yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Nabi Muhammad SAW mempertegas larangannya adanya percampuran ajaran Islam dengan ajaran lain. Aku soleh dan soleha, dengan berbagai ujian yang menghadang keimanan Rasulullah, tidak membuat Rasulullah berkurang keimanannya kepada Allah. Justru keimanan Rasulullah semakin kuat. Begitulah seharusnya antum dan kita semua, bahwa ujian keimanan itu harusnya membuat kita tetap istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah. Malah ujiannya kita dibandingkan dengan ujian Rasulullah masih sangat ringan. Antum baru diuji, misal rasa ngantuk tetapi harus tetap bangun sholat subuh, rasa dingin tapi harus tetap berwudu, diuji pengen main padahal waktu itu harus belajar, diuji makan makanan yang gak toib padahal Allah perintahkan kita makan makanan halal dan toib. Nah, makanya antum harus kuat menghadapi ujian keimanan, harus tetap taat kepada Allah. Harusnya juga ujian-ujian itu tidak memalingkan kita pada ketaatan kepada Allah sebagaimana Rasulullah, karena ujian itu pasti. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Aku soleh dan soleha, begitulah pengaruh dari dakwah Rasulullah sangat dirasakan oleh orang-orang Quraisy. Mereka menyadari bahwa makna iman yang Rasulullah serukan, yaitu la ilaha illallah, adalah pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah, dengan ketundukan dan kepasrahan total kepada Allah. Dengan kata lain, iman berarti menerapkan keridhaan sesuai dengan keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Nah, sebagaimana juga Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, nenekku soleh dan soleha, dari perjalanan dakwah Rasulullah mengajarkan kita bahwa apa yang Rasulullah bawa, yaitu Islam dan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu bermakna ketundukan dan ketaatan total kepada Allah. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita sampai sini dulu ya. Ayo kita akhiri pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis, doa setelah belajar. Ayo sama-sama berdoa. Yadun, posisi berdoa. Ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.